Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang maju presentasi yang pertama. Baiklah, hari ini kami ingin menyampaikan laporan hasil analisa video pembelajaran daring atau belajar di rumah pendidikan anak usia dini. Yang pertama, ada pun nama kelompoknya yang terdiri dari Mutiara Ayu, Aulia Rahmatika, Izi Dwi Nur Cahyani, Melisa Nurindasari, Selaika Putri, Rida Suwani, Dian Septiana, Iga Mawarni Merlisari, Septia Marcelina, Yayang Ingriani, Putra Yuhendra, dan saya sendiri Is Apriliani. Baiklah, sebelumnya kami akan menampilkan salah satu video pembelajaran daring yang ada di YouTube dengan tema tanaman. Berikut teman saya akan menampilkan record dari rekaman YouTube itu. Pada saudari Aulia dipersilakan. Hai anak ibu guru semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah semangat belajarnya di rumah? Tentu sudah semangat ya nak. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing. Nah, berdoanya dimulai dan baca doanya selesai. Nah, video kali ini Ibu akan membahas tentang tema tanaman. Subtemanya macam-macam tanaman dan bagian tanaman. Sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi bersama ya. Ikuti ibu guru ya nak. Hai hai kawan, yuk kita kenali macam-macam tanaman di dekat kita. Tanaman pohon kokoh sekali, tanaman perdu sedang sekali. Tanaman bunga cantik sekali, tanaman rumput semak sekali. Hai hai kawan, yuk kita kenali macam-macam tanaman ciptaan Tuhan. Nah, itu adalah macam-macam tanaman ciptaan Tuhan. Nah, apa dia itu tanaman? Nah, tanaman itu merupakan jenis tumbuhan yang ditanam, dirawat, dan dibudidayakan oleh manusia untuk dipanen dan dimanfaatkan ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Nah, itu dia namanya tanaman. Apa saja ya macam-macam tanaman itu? Ada yang tahu anak bu guru macam-macam tanaman? Ya, betul. Tanaman pohon. Tanaman pohon itu adalah tanaman yang berdiri kokoh. Seperti pohon mangga, seperti pohon jambu, seperti pohon jeruk, seperti pohon cemara, seperti pohon sawit, seperti pohon karet. Banyak jenis lainnya pohon ya nak. Nah, ya ada tanaman perdu atau semak. Tanaman perdu atau semak itu yang tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah seperti tanaman cabai, tomat, dan tanaman terong. Itu dia ya, masih banyak macam yang lainnya tanamannya. Ada dia tanaman bunga. Tanaman bunga biasanya banyak ditemukan di depan rumah sebagai hiasan atau di taman. Nah, seperti bunga mawar, bunga melati, indah ya bunganya. Ada juga bunga matahari, warna kuning ya, bunganya cantik sekali. Ada juga bunga kertas, warna-warni bunga kertasnya. Banyak macam-macam bunga yang lainnya. Nah, ini adalah tanaman rumput. Tanaman rumput itu adalah tanaman yang tumbuh dari dasar batang seperti rumput Jepang sebagai hiasan juga ya, alang-alang. Alang-alang ini semak ya, nak. Nah, ada juga lumut ya. Sekarang dibudidayakan juga banyak macam tanaman rumput. Tahukah kamu bagian-bagian tanaman itu apa saja? Ya, bagian tanaman itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga,
ada buah, dan juga ada biji. Nah, coba perhatikan gambar Ibu. Ya, ini adalah gambar akar. Akar berfungsi sebagai menyerap makanan di dalam tanah atau menyerap air di dalam tanah supaya dia bisa menghantarkan makanan ke batang. Ya, ini adalah gambar batang. Nah, batang itu berfungsi sebagai membawa makanan untuk diantarkan ke daun. Nah, ini dia gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar daun. Daun berfungsi sebagai memasak makanan yang diantarkan oleh batang. Nah, daun mempunyai bagian. Ini dia adalah bagian urat daun. Ini adalah bagian tulang daun. Nah, ini adalah bagian helai daun. Nah, ini adalah bagian tangkai daun. Itu adalah daun. Nah, sekarang adalah bunga. Bunga ini kalau sudah mendapatkan makanan yang baik, maka dia akan berbunga dengan baik, dengan banyak. Dan yang ini adalah buah. Setelah menjadi bunga, dia akan menjadi buah. Buah yang segar, buah yang sehat. Nah, ini akhirnya buahnya bisa kita manfaatkan untuk diolah oleh makhluk hidup. Kegiatan minggu ini adalah aku dapat mengenal huruf dari tanaman. T, A, N, A, M, A, N. Tanaman. Nah, sekarang yuk kita menghitung gambar bunga. Ada berapa ya bunganya? Coba. Ya, ada 9. Nah, aku bisa mengurutkan dari angka 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk mencabut rumput di halaman rumah agar halaman kita bersih. Asiknya cap jari membentuk pohon. Seperti ini ya nak contohnya. Nah, wow semangat kali nih mengecapnya. Ya senang sekali dia mengecapnya. Kegiatan yang menyenangkan. Ini adalah kegiatan menyenangkan bagi anak-anak. Ya akhirnya sudah mau selesai. Nah, tara, akhirnya jadi. Asiknya membuat tanaman hias bunga. Nah, seperti ini ya. Nah, dia mengecapkan jarinya. Nah, kemudian dia mewarnainya dengan cap jarinya juga. Membuat bunganya. Nah, indah sekali ya, asik sekali bermainnya. Nah, tara, akhirnya jadi tanaman hias. Asiknya menggambar pohon, pilih ya nak, gambar pohon yang menyenangkan. Aku dapat menirukan gerakan pohon tertiup angin sepoi-sepoi. Tirukan ya nak. Nah, ayah, bunda, ini adalah pesan RPPM untuk ayah dan bunda. Mana kegiatan yang diminati oleh anak, itu yang terlebih dahulu dikerjakan oleh anak. Nah, terima kasih ya ayah dan bunda telah mendampingi anak-anaknya di rumah. Dan sampai jumpa anak hebat. Dadah. Itulah hasil dari pemaparan video hasil pembelajaran daring yang ada di YouTube. Selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai kelebihan ataupun kekurangan dari hasil analisa video Zoom tadi. Kepada teman-teman dipersilakan. Dan langsung saja dimulai oleh Saudari Mutiara Ayu. Baiklah, yang pertama adalah hasil analisis, yaitu kelebihan dari video yang telah ditampilkan. Yang pertama itu, tema yang digunakan sesuai dengan tema dan subtema pada umumnya, yakni tema tumbuhan. Yang kedua, metode yang digunakan guru juga menarik. Guru menggunakan metode demonstrasi, yaitu terlihat pada saat guru memperlihatkan gambar tumbuhan cabai, terong, dan lainnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Rahmatika. Baik, kelebihan selanjutnya yaitu media yang digunakan juga sangat menarik. Guru menggunakan media audiovisual. Suara yang disampaikan terdengar jelas, serta visualnya ialah dengan memperlihatkan gambar dari macam-macam tumbuhan. Kemudian selanjutnya, guru memberikan evaluasi melalui video dengan pemberian tugas serta memperlihatkan praktek membuat sablon ataupun cat tumbuhan. Baiklah, kelebihan selanjutnya akan dijelaskan oleh Izzy. Pada Izzy dipersilakan. Baiklah, kelebihannya materi yang diberikan sangat kreatif dan menarik di bagian inti materi. Lalu guru menyampaikan dan menjelaskan menggunakan intonasi yang baik dan jelas saat menyebutkan nama tumbuhan yang ada di gambar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Melisa. Baiklah, kelebihan selanjutnya yaitu berbicara guru dapat tidak datar. Yaitu selanjutnya guru menggunakan metode yang variasi. Selain metode motivasi, guru juga menggunakan metode nyanyi. Sesekali menggunakan metodenya jawab sehingga pembelajaran tidak berfokus pada strategi belajar saja. Baik, selanjutnya ada kekurangan yang akan dijelaskan oleh Sela. Baik, kepada Saudari Sela dipersilakan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan kekurangannya. Yang pertama, pada video tidak diketahui materi yang diberikan diperuntukkan anak usia berapa. Yang kedua, kurang baik di pembukaan tentang penjelasan pembelajaran hari ini. Seharusnya dijelaskan dulu, contoh hari ini kita akan belajar yang selanjutnya dijelaskan oleh Ruida. Baiklah, kekurangan selanjutnya yaitu ada guru tidak merecalling pembelajaran yang dipelajari sebelumnya. Dan selanjutnya ada pesan RPPM untuk orang tua. Kebanyakan orang tua tidak mengerti dengan tugas yang diberikan untuk anak dikarenakan kurang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dian. Baiklah, selanjutnya itu dalam video, guru hanya menyampaikan terdapat 6 aspek perkembangan, namun hanya 5 yang disebutkan, tidak menyebutkan aspek perkembangan 6-nya. Selanjutnya itu ada sedikit monoton dan pengambilan video kurang tepat. Harusnya saat guru menoleh berbicara ke kiri, pengambilan gambarnya ikut ke kiri. Tapi pengambilan videonya stuck hanya ke arah kanan. Maksudnya yaitu gambar kartun guru dengan gambar PPT slide yang ditampilkan tidak seimbang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Iga. Baik, kepada Saudari Iga dipersilahkan. Baiklah, karena Saudari Iga terkendala sinyal, jadi saya akan menyebutkan kekurangannya. Selanjutnya itu pada saat bernyanyi, seharusnya guru menampilkan lagu dengan musik sehingga anak dapat tertarik. Selanjutnya, pada saat belajar mengenal huruf tanaman, seharusnya guru menyebutkan huruf M dengan nada dan M dengan lantang, bukan dengan dihubungkan dengan huruf sebelum ataupun sesudah contoh. M menjadi M. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septia. Baiklah, selanjutnya kekurangannya pada saat belajar. Diawali pembukaan video, cara berbicara guru kurang bersemangat, walaupun pelafalannya jelas. Seharusnya guru bisa menggunakan tampilan mukanya secara langsung di awal pembukaan dengan menggunakan beberapa mimik wajah, sehingga tidak terlihat monoton di awal pembukaan. Selanjutnya, guru tidak menghitung bersama-sama pada saat ingin menghitung berapa jumlah bunga yang ada pada gambar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan pada Saudari Yayat. Baik, kekurangan selanjutnya yaitu seharusnya pada saat menghitung bunga, juga bisa mengajarkan kepada anak macam-macam warna. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan hasil analisa pembelajaran daring yang ada di YouTube.
baik itu kekurangan maupun kelebihan. Untuk diskusi pada forum akan dilanjutkan di diskusi forum di e-learning. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, kami minta maaf apabila ada salah kata kepada Tuhan kami manapun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.